Namun kita akan melihat bahwa ketika orang-orang besar itu bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang besar, mereka biasanya berpuasa. Jadi puasa itu jauh lebih berarti daripada sekedar mengurangi makanan supaya kita Salam dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi dalam acara Light of Wisdom, dan hari ini kita kedatangan tamu dari jauh ya, dari Jakarta Utara ya, sampai ke sini lumayan jauh. Pak Steve Sujatmiko, mungkin Pak Steve bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Steve Sujatmiko. Saya aktif di berbagai organisasi. Terakhir saya adalah Wakil Rektor Teknalanda. Saat ini saya sedang mengambil PhD saya di Jiangxi University of Chinese Medicine, dan topik dalam bidang TCM, Traditional Chinese Medicine Culture. Jadi topik hari ini adalah puasa untuk sukses. Itu dilihat dari kacamata TCM. Oke. Wah, ini judulnya agak menggelitik ya Pak. Puasa untuk sukses ya. Iya. Kok bisa ya Pak? Puasa bisa buat orang sukses gitu? Iya, jadi banyak orang mengira bahwa puasa itu hanya mengurangi makanan gitu ya. Mungkin karena kurus, supaya tujuannya untuk kurus. Tapi kalau kita lihat betul-betul puasa itu dilakukan oleh semua tokoh besar spiritual gitu ya. Seperti misalnya Buddha sendiri ketika beliau ingin mencapai pencerahan, ketika beliau nyari pencerahan itu, sebelum beliau akhirnya menemukan the middle way, beliau itu habis-habisan berpuasa gitu, sehingga tulang rusuknya keluar dari badannya segala macam. Kenapa? Karena bukan tanpa alasan gitu ya, tapi karena awal-awalnya memang puasa itu sangat membuat beliau tajam berpikirnya ya. Begitu juga semua orang-orang guru-gurunya itu semua menganjurkan puasa. Begitu juga rekan-rekannya. Jadi pada saat Buddha hidup itu beliau bukan satu-satunya sanyasi atau pengembara yang mencari pencerahan gitu ya. Banyak sekali sanyasi yang lain yang juga mencari gitu. Kebetulan Siddhartha ini yang kelak akhirnya betul-betul mencapai tujuannya. Tapi yang lain-lain para sanyasi itu berusaha juga, dan rata-rata kita tidak pernah melihat sanyasi yang gemuk gitu ya, karena mereka berpuasa. Nah itu baru Buddha. Nabi Muhammad saja ya banyak sekali mengajarkan untuk puasa. Bahkan umat yang paling resmi melakukan puasa selama 1 bulan full itu adalah saudara-saudara Islam kita gitu ya. Dan akhirnya Yesus itu pada saat beliau akan menghadapi sesuatu yang besar gitu ya, ketika beliau akan turun tangan gitu, beliau berpuasa sampai 40 hari ya. Jadi mungkin untuk kita nggak akan kuat gitu ya, tapi untuk beliau itu ya sesuatu yang cukup besar juga gitu ya, 40 hari. Namun kita akan melihat bahwa ketika orang-orang besar itu bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang besar, mereka biasanya berpuasa. Jadi puasa itu jauh lebih berarti daripada sekedar mengurangi makanan supaya kita kurus atau supaya kita ikut diet ini, diet itu gitu ya. Memang apa pengaruhnya kalau kita puasa terhadap mental kita? Betul, itu pertanyaan itu bagus sekali. Sebelum tubuh itu mental dulu. Jadi ketika kita banyak makan, ketika kita terlalu banyak makan, apalagi kalau makanan itu tidak kita perhatikan gitu ya, maka kebanyakan makan itu sangat mempengaruhi
sel-sel otak kita, gitu. Sel-sel otak. Sehingga maka beberapa orang yang terlalu banyak makan itu hampir pasti ketajaman berpikirnya itu berkurang gitu ya, berkurang. Nah, jadi ketika kita puasa, kalau dari segi barat gitu, maka terjadi aisopagi, di mana ketika kita berpuasa, maka kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh itu sudah berkurang, kehabisan tubuh kita maupun otak kita sudah kehabisan bahan untuk dimakan, ya, maka mereka mulai mencari sel-sel yang buruk, sel-sel yang lemah, sel-sel yang sakit, ya, dan itu yang dimakan. Akibatnya setelah berpuasa hampir pasti orang-orang ini mental fog itu kebingungan karena berpikir itu berkurang, ya, dan tubuh juga menjadi jauh lebih sehat, ya. Jadi fungsi-fungsi puasa yang sudah pasti itu adalah terjadinya hilangnya toksin dalam tubuh maupun otak, dan yang kedua adalah tubuh menjadi lebih sehat, ya, lebih sehat. Muscle, otot-otot kita itu maintenance-nya itu jauh lebih bagus, ya, daripada kalau kita terlalu banyak makan dan kolesterol maupun tekanan darah itu jauh lebih stabil, ya, jadi tidak naik turun gitu, dan biasanya tidak naik gitu, biasanya selalu biasa. Jadi puasa itu juga bagus untuk orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, dan bahkan puasa itu meningkatkan sensitivitas dari insulin, sehingga bagus untuk orang-orang yang pra-diabetes gitu, ya, yang makan gulanya itu tidak terkendali dan mulai terpengaruh. Banyak sekali, dan yang sekarang lagi populer tentu saja puasa digunakan secara teratur oleh orang-orang yang kepengen tetap muda, bisa reverse aging. Oh gitu ya. Wow. Jadi berbagai penemuan, berbagai research, ya, itu menunjukkan. Jadi walaupun ada macam-macam puasa, tetapi prinsipnya sama, ya, yaitu mengurangi makanan, mengendalikan diri dalam jangka waktu tertentu untuk tidak menyentuh makanan sama sekali. Oke, nah tapi tadi pasti bilang puasa untuk sukses. Jadi gimana nih kaitannya nih antara puasa dan kesuksesan seseorang ini? Iya. Nah, tadi Pak Effendi kan bertanya, ya, apakah puasa itu bagus untuk mental gitu, ya? Mental itu nomor satu. Nah, kemudian setelah mental apa? Fisik, ya. Fisik itu jelas. Jadi orang-orang yang kalau kita bertanya tentang pada orang-orang yang melakukan puasa secara rutin, jelas sekali bahwa mereka jauh lebih sehat daripada sebelum mereka puasa. Karena itulah maka mereka mengulangi melakukan puasa itu berkali-kali. Dan kebiasaan puasa itu bisa terjadi sampai saat ini gitu, ya. Buddha telah mengajarkan mulai 2500 tahun yang lalu, dan terus diulangi oleh para biksu dan banti-banti kita gitu kan. Jadi kelihatan sekali bahwa manfaatnya itu terbukti. Dan kalau kita lihat jumlah bante yang mengalami mati muda, ya, atau sakit jantung atau apa, itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang umum yang tidak berpuasa. Jadi, dan itu sudah 2500 tahun. Begitu juga ketika mulai di zaman Yesus gitu, ya, di mana beliau menunjukkan dengan tingkah lakunya, ya, karena mungkin tidak tercatat dengan penuh, yaitu puasa. Kemudian di zaman Nabi Muhammad, ya, setelah tahun 600-an gitu, ya, itu dan yang sekarang diulangi oleh saudara-saudara Islam kita di seluruh dunia, itu tuh menunjukkan bahwa secara fisik puasa itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi ada mental, ada fisik. Nah, saya ini saya punya master dalam coaching. Coaching saya itu fokusnya itu adalah ke membentuk pemimpin. Jadi menurut saya hampir tidak ada yang terjadi di sebuah organisasi, kecuali kalau pemimpinnya itu aktif gitu, ya. Saat ini yang sekarang lagi disadari oleh banyak
pengusaha itu adalah bahwa menghadapi perubahan yang begini luar biasa. Nggak cukup satu pemimpin gitu ya. Pemimpin itu kan sudah diputuskan situasional gitu ya. Seorang pemimpin yang hebat sekali pada saat perang, ketika dia masuk ke dalam masa damai, agak bingung gitu ya. Jadi berbeda. Nah, sebaliknya pemimpin yang jago sekali untuk maintain suasana damai dan kemudian terjadi perang, maka dia mungkin akan lebih lambat ketegasannya dan lain-lain. Jadi pemimpin itu situasional. Tidak berarti bahwa ketika keadaan berubah, maka pemimpinnya harus berubah. Tapi menurut saya, pemimpin itu adalah suatu ekosistem. Jadi, pemimpin itu harus punya ringwan atau orang-orang di sekelilingnya yang tidak selalu sama dengan beliau. Jadi, pemimpin itu harus waspada, harus aware gitu ya. Siapa orang-orang yang paling beliau sukai? Hampir pasti yang disukai oleh para pemimpin itu ya orang yang dekat dengan beliau, sudah pasti itu ya. Itu di mana-mana kan begitu gitu ya. Kalau kita orangnya ceria, kita suka sama orang yang ceria. Kalau kita disiplin, kita suka orang yang disiplin ya. Kalau kita teliti, kita suka orang yang teliti. Nah, apa yang mungkin miss dari banyak pemimpin itu adalah bahwa mereka suka pada orang-orang yang sejenis dengan mereka, sehingga mereka dikelilingi oleh orang-orang yang sejenis itu. Nah, orang-orang yang sejenis itu cocok untuk situasi tertentu, pasti. Namun ketika situasi berubah, maka yang dibutuhkan itu adalah orang dengan mindset yang berbeda. Maka itu dari kami mengatakan bahwa pemimpin itu adalah sebuah ekosistem, di mana bukan suatu yang akan buat sukses sebuah organisasi, bukan satu orang pemimpin ini, tetapi pemimpin bersama dengan lingkungannya, ya, yang berbeda-beda, ya, yang membentuk budaya yang berbeda dengan sistem yang berbeda dan lain-lain. Jadi kepemimpinan di perusahaan itu mestinya ekosistem. Nah, walaupun sudah punya banyak hal seperti ini, maka ketika mereka mengendalikan diri, jadi pemimpin salah satu sifat pemimpin yang luar biasa itu kan kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak terbawa emosi gitu ya. Betul. Jadi ketika make decision itu dia mikir dulu. Nah, itu sangat perlu ketajaman mental yang dahsyat. Ini didapat secara gratis, itu dari puasa. Oke. Ya, jadi ketika pemimpin terbiasa untuk berpuasa, hampir pasti ketajaman mental mereka akan membaik setiap saat. Tentu saja saya melihat banyak sekali pemimpin yang sharing tentang makanan, minuman, apa segala macam gitu ya. Tetapi itu tuh kan yang beliau pamerkan kepada kita. Tapi sebetulnya banyak yang diam-diam juga berpuasa gitu. Okay. Jadi terbukti sekali bahwa pemimpin-pemimpin yang puasa itu mampu mengendalikan diri, ya, mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan emosinya, ya. Dan itu adalah rumus-rumus dari pemimpin yang sangat bagus. Iya, iya. Tapi ya memang misalnya budaya kuliner ya itu memang juga sangat menggoda ya. Dan memang salah satu juga ajaran Buddha itu adalah pengendalian indera. Jadi memang kalau seseorang misalnya begitu ketagihan dengan makanan ya dia lupa lah Pak ya, lupa untuk apa hal yang lebih penting dari hidup ini apa gitu. Jadi yang dia pikirin cuma makan aja gitu Pak. Kalau dari perspektif TCM, Traditional Chinese Medicine, di mana saya sedang belajar, itu segala-galanya itu tentang balance. Segala-galanya. Jadi TCM mulai dengan yin dan yang, gitu ya. Tidak berarti bahwa setiap orang itu yin-nya 50%, yang-nya 50%, nggak begitu. Tetapi tergantung dari saat dia lahir, tempat di mana dia lahir, maka yin-nya sekian persen, yang-nya sekian persen. Dan itu mungkin yang balance bagi dia. Kemudian ada 5 unsur dari tubuh kita gitu ya, yaitu air, api, tanah, kayu, dan metal. Itu juga harus
balance di dalam tubuh kita. Ketika kita dan balance ini terjadi karena kita hidup secara balance gitu ya. Kita makannya balance, kita olahraganya balance, kita tidurnya balance gitu ya. Jadi ketika kita mulai menekankan yang satu terlalu banyak, maka terjadi ketidakbalansan. Dan itu adalah rumus yang pasti untuk membuat tubuh kita sakit. Misalnya tidur itu seharusnya 6,5 jam sampai 7,5 jam gitu ya. Nah, beberapa orang tidurnya 8 jam ya, itu oke gitu ya, sedikit-sedikit. Tapi kalau tidurnya setiap hari 10 jam, itu indikasi ya, tubuhnya butuh istirahat lebih daripada orang lain. Mungkin ada sesuatu gitu. Nah, beberapa tokoh yang sangat rajin itu tidurnya 4 jam. Itu juga indikasi bahwa sesuatu sedang terjadi. Jadi banyak orang-orang yang tidurnya kurang, walaupun dia bertahun-tahun demikian, suatu saat ketika tubuhnya sudah tidak tahan gitu ya, maka terjadi tuntutan itu. Nah, kalau hubungannya dengan puasa, makanan yang terlalu banyak itu hampir pasti membuat tubuh kita terlalu banyak tenaga panas, terlalu banyak inflammation, inflammation, sehingga banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu membuat kita lebih sensitif, lebih mudah terpengaruh secara emosi dan macam-macam. Ketika kita mengendalikan banyaknya makanan yang kita asup gitu ya, dengan berpuasa, sebetulnya kita mengurangi yang ini sehingga balance itu terbentuk kembali. Oke, jadi sangat menarik ya konsep TCM ini ya. TCM luar biasa, sudah 5.000 tahun gitu ya. Iya. Nah, tapi cara orang melakukan puasa yang baik itu seperti apa, Pak? Tergantung kebutuhannya, tergantung daya tahan tubuhnya ya Pak ya. Jadi kalau ini karena itu saya mengatakan bahwa makin muda seseorang ketika masih sehat ya, dan dia mulai melakukan puasa itu makin bagus. Jadi kebiasaan dari saudara-saudara Muslim kita yang menganjurkan bahwa siapapun yang bisa puasa itu puasa gitu ya, itu menurut saya anjuran yang bagus gitu ya. Tapi kalau dari sisi kesehatan ya mungkin sekitar umur belasan itu sudah boleh gitu ya, sudah boleh. Dan kalau masih kecil ya, masih dalam masa pertumbuhan ya jangan terlalu keras gitu ya. Jadi yang paling bagus ya biasa-biasa aja. Jadi sekarang penemuan tentang puasa sudah banyak gitu ya, untuk orang-orang yang umurnya sekitar 20-an ke atas gitu ya, sampai usia lanjut itu sudah banyak pilihan. Misalnya intermittent fasting itu, di mana sangat populer saat ini ya. Intermittent fasting itu mungkin 12 jam tidak boleh makan apapun gitu ya. 12 jam sisanya mau makan apapun terserah. Kemudian nanti ditingkatkan 14 jam nggak boleh makan apapun, hanya bisa makan 10 jam. Kemudian 14 jam jadi 16 jam. Kemudian 18 jam. Jadi kayak gitu. Itu yang cukup sederhana. Yang cukup sederhana kita bisa menentukan dari jam ke jam gitu. Jadi selama kita ada di dalam window yang boleh makan itu, apapun kita boleh makan. Selama kita sudah masuk ke dalam jam di mana kita harus puasa, 18 jam gitu, nggak boleh makan sama sekali. Ya, itu oke. Cuman minum masih oke. Itu. Kemudian yang sederhana lagi itu adalah teman-teman yang puasanya 1 hari dalam seminggu. Saya hanya puasa hari Kamis gitu ya. Beberapa teman-teman saya yang Katolik itu Senin sama Kamis. Itu bagus sekali gitu ya. Pokoknya mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam tidak makan apapun gitu ya. Itu oke. Itu yang mudah. Kemudian yang sangat efektif katanya itu adalah water fasting. Water fasting itu hanya makan, tidak boleh makan, hanya minum.
minum apapun boleh gitu ya. Kecuali tidak dianjurkan untuk yang ada gulanya gitu ya. Apapun boleh. Mau kopi kek, mau teh kek, mau air. Nah, yang sangat cepat efeknya itu adalah dry fasting. Dry fasting itu tidak minum, tidak makan gitu ya. Nah, itu full gitu ya. Satu hari full 24 jam. Itu tidak ada asupan apapun dalam tubuh. Itu untuk orang-orang yang gemuk dan sangat serius untuk untuk menyehatkan tubuhnya dalam waktu singkat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi saya pernah baca studi bahwa dalam 2 hari semua lemak di tubuh kita itu sudah, kalau kita nggak ngasih masukan apapun, itu sudah habis dimakan oleh tubuh gitu ya. Nah, jadi isopagi, yaitu tubuh mulai memakan sel-sel yang rusak itu mulai pada hari ketiga gitu. Jadi pada dry fasting itu kalau kita sudah terbiasa ya 1 hari, 2 hari, nah 3 hari. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa dry fasting, kalau sudah 3 hari terus. Karena mereka merasakan, betul-betul 3 hari itu saya merasakan efek yang sangat positif. Tapi kalau kita tidak biasa, atau kita terlalu kurus, atau tubuh kita kekurangan air atau apa gitu, ya kita pakai yang water fasting itu. Jadi tidak makan apapun, tapi kita masih minum. Kalau pasti sendiri gimana? Puasanya sendiri gimana? Seperti apa yang pasti dijalankan? Maka itu bisa ngomong tapi belum tentu bisa melakukan. Jadi yang saya lakukan itu adalah intermittent fasting. Jadi sedikit berbeda dengan biku-biku yang pasti lebih tahu daripada saya gitu ya. Saya makannya hanya siang sama malam sampai jam 6. Habis itu saya nggak makan. Terus sampai besoknya lagi gitu ya. Dan saya bermaksud untuk menambah gitu ya, menambah. Jadi ya mungkin 1 hari full sama sekali enggak. Sebab terasa enak banget, Bang. Enak banget. Jadi sudah makan tuh sudah sore ya, udah nggak menyentuh apa-apa lagi. Itu bagus. Masih minum sih, saya masih minum. Jadi hasil misalnya lab kesehatan gimana, Pak? Bagus setelah menjalani puasa atau? Setahu saya kan cukup rutin ya, setiap tahun ya. Apalagi sejak saya studi di Jiangxi itu kan mereka suka sekali ngecek kesehatan kita kan mereka takut sampai ada apa-apa. Itu so far so good. Ya. Menurut saya reverse aging ya itu perlu diperhatikan, kemampuan puasa ya, untuk membuat kita itu tidak cepat tua gitu ya. Itu kayaknya sangat banyak kebenarannya, sangat banyak. Saya lihat teman-teman yang setiap kali senggang makan gitu ya, itu kalah muda sama yang kalau makan ngerem-ngerem gitu ya. Itu betul. Ya, jadi manfaat secara kesehatan itu sudah proven gitu. Proven. Dan juga menurut saya yang sangat kelihatan tuh kalau orang-orang yang suka puasa itu sangat mampu untuk menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu ya. Jadi mereka ini punya yang namanya mungkin EQ-nya tinggi, adversity quotient, kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Itu jadi EQ ya. Ya, adversity quotient. Jadi itu yang tadi menurut Bapak itu menjadi kunci kesuksesan seseorang gitu ya. Saya sangat berpikir demikian dan menurut saya kita perlu mengajarkan ini Pak, EQ ini kepada para anak-anak ya, sehingga mereka itu bisa melakukan
apa namanya, gratification delay gitu ya. Mereka bisa menunda karena handphone ini mengajarkan mereka untuk mendapatkan seketika gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa nahan untuk tidak buka screen gitu ya. Nonton aja orang-orang buka screen, aneh gitu ya. Sambil nonton sambil buka screen, buka YouTube. Nah, jadi di restoran itu kan banyak ya keluarga yang diem aja semua masing-masing buka handphonenya gitu ya. Atau kalau di mobil semua orang buka handphone gitu ya. Tinggal sopirnya aja yang nggak buka handphone gitu kan. Jadi menurut saya puasa ini bagus sekali untuk mengajarkan itu, delay, gratification delay. Ya Pak, mungkin perlu puasa handphone juga ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi sangat perlu ya untuk kita perhatikan ini bahwa orang-orang yang membuat aplikasi yang kita lihat ini itu gajinya itu besar. Orang-orang yang pinter-pinter itu pada waktu mereka di-hire oleh perusahaan-perusahaan besar itu gajinya besar. Dan tugasnya mereka satu, yaitu apa? Agar aplikasi yang mereka buat ini dipakai terus. Nah, orang-orang ini dengan gaji begitu besar, dengan kepandaian yang begitu hebat, punya tujuan untuk membuat orang yang menggunakan aplikasinya itu terus-menerus melihat aplikasinya. Nah, orang tua kan nggak mikir sampai situ. Ya, apalagi anak-anak. Bagaimana mungkin kita yang tidak memikirkan hal itu, kita bisa bersaing melawan para jenius-jenius yang dibayar dengan besar sekali untuk membuat kita addicted gitu ya. Jadi otomatis kita akan jadi korban. Kecuali kalau ya orang-orang seperti Pak Effendi gitu ya, yang punya akses ke organisasi yang hebat seperti MBI gitu. Kita mulai melakukan ini pendidikan kepada orang tua, kepada anak gitu. Harus dijaga gitu. Kalau enggak, aduh, menakutkan. Ya, memang itu salah satu hal yang memang mengganggu banyak orang sebetulnya. Iya, jadi menakutkan. Ketika misalnya saya ikut retret ya, ya handphone disita 10 hari, wah itu saya senang juga Pak. Itu ya. Ya, satu distraksi itu bisa kita singkirkan. Iya. Betul. Mungkin kita perlu ngasih tahu teman-teman gitu ya. Setiap kali mereka telepon, saya sedang mengikuti ini gitu ya. Saya akan menghubungi Anda setelah tanggal sekian gitu. Itu bagus juga. Jadi orang-orang tahu, oh dia lagi ini not available, tanggal itu. Tapi perlu kita melatih diri kita. Gitu. Nah, tapi gini Pak, kadang kan juga orang menjalankan puasa itu vegetarian Pak. Jadi ada yang Cik Cago gitu ya, tanggal 1, tanggal 15 penanggalan China gitu, dia cuma makan vegetarian. Itu gimana Pak? Itu bagus juga atau gimana? Menurut saya apapun yang dilakukan untuk menahan diri itu paling tidak sudah suatu langkah yang bagus. Oke. Jadi menahan diri itu adalah kunci dari mungkin semua agama ya Pak. Bayangkan kalau kita tidak dapat menahan diri gitu ya, itu nah apa namanya, keleluasaan untuk tidak menahan diri, kebebasan untuk tidak menahan diri, ini kan dipromosikan agak besar di Barat gitu ya. Jadi dan itu sangat dipromosikan di film-film ya, dan generasi muda kita melihat itu dan mereka jauh lebih tertarik hal-hal itu gitu, kebebasan yang mutlak gitu kan ya. Pokoknya setelah kamu berusia sekian tahun ya 16, 17 tahun kamu bebas. Terus setelah kamu berumur 21 apapun kamu bebas ya, mau alkohol mau apa segala macam. Jadi dasarnya adalah freedom of individuals gitu kan ya. Nah itu menurut saya kita yang dari timur mesti berpikir 2 kali ya. Apakah kita akan mengadopsi kebebasan seperti itu? Karena gimana ya? Menurut saya
ajaran-ajaran spiritual lebih betul, ya, yaitu bahwa kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Karena kita tidak selalu bisa patuh pada pikiran maupun perasaan kita. Gitu. Banyak sekali pikiran yang muncul saat ini, itu ternyata keliru, gitu kan? Ada banyak hal yang kita putuskan, ternyata kelak kita sesali. Gitu. Banyak hal yang kita, orang yang yang kita tidak sukai hari ini, ternyata kelak sangat berjasa besar atau apa segala macam gitu ya. Jadi kita memang harus belajar untuk mengendalikan diri, untuk tidak terlalu yakin akan kebenaran kita saat ini. Gitu. Itu. Ya, jadi sisi kejiwaannya itu atau mental itu begitu ya, dari sisi puasa ya. Iya. Nah, maka itu ya menurut saya anak-anak itu perlu untuk punya kegiatan spiritual. Itu bukan supaya masuk surga, bukan, atau menghindari neraka, bukan gitu. Tetapi paling enggak sudah ada pembatasan gitu ya. Ini loh yang enggak boleh. Nanti ketika anak-anak itu mulai dewasa, mereka mulai bisa berpikir sendiri gitu. Apakah ini benar, apa itu? Nah itu kalau mereka mau pindah agama atau mereka mau jadi agnostik atau apa, itu terserah mereka. Tapi dari kecil ada pembatasan, itu sangat penting. Sangat penting. Dan itu didapatkan melalui salah satunya lewat puasa itu ya, Pak? Puasa, betul. Puasa itu luar biasa. Nah kalau sudah break the fast gitu ya, pada waktu kita selesai puasa itu, sebaiknya apa? Kalau dari TCM ya Pak, sebaiknya jangan yang manis. Jangan ya? Iya, jangan yang manis. Kalau dari sisi, mungkin dari sisi medikal juga langsung kelihatan gitu ya, ada ledakan gula, gitu. Itu tuh not so good. Glycemic indexnya tinggi ya? Ya betul. Nah jadi lebih baik minumnya biasa-biasa ya, jangan itu. Terus bagaimana dengan olahraga pada waktu puasa ya? Justru kalau kita melakukan olahraga ringan Pak, pada waktu puasa, itu efeknya jauh lebih besar daripada olahraga itu pada waktu dilakukan tidak puasa. Jadi efek dari olahraga itu bagus banget. Cuman ringan ya Pak, ringan gitu. Apalagi kalau kita sudah ada umur ya, wah itu mesti dijaga. Wah, jangan angkat berat gitu ya Pak. Angkat berat itu berbahaya. Untuk rusaknya muscle ya, sel-sel otot dan itu jangan terlalu berat. Ya, tapi yang sering kita dengar kan kayak orang yang punya sakit tertentu itu nggak boleh puasa ya Pak? Setuju. Seperti sakit ma itu betul nggak lebih baik jangan puasa? Ya, jadi sakit ma, sakit ginjal, diabetes tahap tertentu, tekanan darah rendah, gitu ya Pak ya. Itu lebih baik konsultasi dulu deh dengan dengan dokter ya, halodoc atau apa itu ya. Tanya dulu atau tanya ChatGPT sekarang. Mereka itu situasi saya kayak gini gitu ya, jenis puasa macam apakah yang paling cocok untuk saya gitu, itu kita bisa tanya. Jadi setuju tidak semua puasa cocok untuk semua orang dalam keadaan apapun, benar. Dan ibu yang sedang pregnant, wah itu better jangan. Bayi ya itu jangan. Itu mereka yang sedang mengalami pertumbuhan lebih baik enggak gitu ya. Tadi Pak Steve bilang 11 tahun ya? Yang mungkin kalau belasan itu ya sekitar 14-15 gitu loh Pak. Iya, itu lebih ideal ya. Iya. Kalau yang 11 itu jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat.
Mungkin cuma berapa jam aja gitu ya, 6 jam atau apa itu oke. Tapi bagus menurut saya. Dan para pemimpin, karena saya adalah itu ya, coaching saya kan fokusnya ke pemimpin, menurut saya perlu. Lebih bagus lagi kalau para pemimpin itu bisa mempengaruhi ring one-nya untuk bareng-bareng puasa. Oh, itu bagus dong. Itu keberhasilan puasanya itu bagus. Oke, ya. Ini topik ini memang sangat-sangat menarik ya. Nah, jadi mungkin sedikit Bapak bisa berikan closing statement untuk topik kita hari ini, Pak. Oke. Mungkin closing statement saya hanya summarize saja ya Pak ya. Yang pertama, kalau kita mau lebih sehat puasa, kalau kita mau pemikiran kita lebih tajam ya, kalau kita mau bisa memecahkan masalah lebih cepat puasa, kalau kita mau kulit kita lebih bagus puasa. Jadi kalau kita nggak mau terlalu, kalau kita mau lebih muda gitu ya, lebih tahan gitu, puasa. Jadi usahakan tubuh jangan terlalu berat ya, makanan jangan terlalu banyak, karena itu betul-betul mempengaruhi segala-galanya dalam hidup kita. Dan selalu kita tahunya itu nanti gitu ya, dan pada waktu itu lebih berat. Jadi makin sehat kita, makin kita perlu puasa, makin kita mau mencapai banyak hal dengan hidup kita, makin penting kita berpuasa. Itu Bang. Oke, ya luar biasa. Ini sharing dari Pastif ya. Terima kasih banyak udah berkenan mampir di podcast kami hari ini ya. Dan untuk para pemirsa jangan lupa like dan subscribe channel Budayana TV. Mari kita menjalankan puasa ya, supaya kita juga menjadi orang yang sukses ya. Yes. Mungkin secara duniawi maupun secara spiritual. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya.